bilang saya. Gak ada kepentingan saudara bertanya urusan internal saya. Tidak, hanya mau bicara konteks hukum. Udah ya. Saya nggak pernah singgung kau gitu loh. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tolong jangan hadirkan narasumber yang bersikap seperti badut, karena itu mempermalukan rakyat bersuara sendiri. Nah, kalau ingin mendukung satu kubu, silakan Anda berubah. Jangan menjadi seorang ahli tapi berpihak kepada seseorang, itu nggak baik. Jadi Bung Aiman, saya katakan rakyat bersuara top saat ini. Yang kedua, bahwa jika ada yang berdialog dengan Saudara Aiman, badut yang mana? mereka khawatir dengan Yang badut debat yang dengan mana saya, maka itu hanya akal-akalan. Karena saya tidak pernah bermasalah dengan siapapun, ya. Masalah badut dan tidak badut itu rasakan sendiri. Saya nggak nuduh kok. Anda orang hukum. Yang kedua, saya bertanya gitu, yang badut siapa gitu. Jadi kalau kau merasa badut berarti kau lah itu. Kau yang badut. Susah kali. Ya, kau yang badut. Sudah. Saya intelek bicara di sini ya. Yang kedua, botak. Iya. Kau cari musuh atau cari apa ini? Bukan. Kau bilang saya badut tadi. Kapan saya bilang kau badut? Ya tadi. Waduh. Ya. Kalau kau merasa Kalau kau yang kau badut merasa gitu. kau badut, berarti iya, kau badut. Berarti kan mengarah ke saya. Kalau kau rasa kau badut, ya kau lah badut itu berarti. Makanya saya bilang kau botak. Kenapa? Emang kau botak? Emang kenapa Saya rupanya? nggak keberatan kau bilang botak. Ya emang kenapa kalau saya bilang botak? Kali. Kita nggak bermain pribadi. Jangan sosok, jangan undang segala macam gitu. Saya sebenarnya, mohon maaf Aiman ya. Nggak usah. Di handphone saya ini, wallahi ini ya. Mohon maaf ya, saya nggak pernah bicara tentang Fitra ini. Kita tidak berbicara tapi fisik ya. Tapi anak ini sesungguhnya bersikap seperti sok jago, jagoan. Bukan, siapa yang sok jago? Jadi saya kira kau aja yang merasa gitu, orang biasa aja. Kau bukan siapa-siapa. Nggak usah cerita lah, nggak usah cerita. Nggak usah cerita sok jago segala macam. Kita sama-sama pengacara gitu. Bro. Ya, kau juga masih sama kau. Udah ya. Saya nggak pernah singgung kau gitu loh. Nggak usah singgung orang. Oke, nanti kita bilang. Silakan. Udah, saya bilang, dengarin kata-kata saya. Ya. Yang kedua, bahwa terkait dengan Bapak Egy Sujana, saya mengkritisi kedua-duanya. Ya, pertama, Bang Egy ini sepatutnya tidak masuk dalam kelompok 12 yang dipanggil Polri. Kenapa? Karena dia berbeda. Dia telah memulai perjuangannya 2022, bersama 2023 bersama Bambang Tri dan Gus Nur. Oke. Clear ya? Sebagai penasihat hukum. Sebagai penasihat hukum. Oke. Lalu kemudian pada saat gugatan di PN Jakarta Pusat, ditangkaplah Gus Nur dan Bambang Tri. Kemudian otomatis Pak Egy mencabut gugatannya. Sehingga beralih konsentrasi ke Solo. Karena sidang Gus Nur dengan Bambang Tri ada di Solo. Di Solo, di sana diputuskan dengan dengan tuntutan 10 tahun dan divonis 6 tahun. Lalu kemudian dilakukan upaya hukum, ini dari Bang Egy langsung ini ya, bukan dari orang lain. Dan lalu kemudian dilakukan upaya hukum banding. Dibanding, diputus 4 tahun dan berubah objek dakwaan itu. Yang tadinya pasal 14-15 menjadi konsentrasi di pasal 28 Undang-Undang ITE. Dan itu sampai dengan Mahkamah Agung, akhirnya tetap divonis 4 tahun. Artinya ada pengurangan. Nah, karena posisi hukum begini, Pak Egy itu melakukan upaya hukum, yaitu menggugat secara perdata, karena selama persidangan, ijazah asli SMA Bapak Jokowi tidak pernah diperlihatkan. Kata Bang Egy, bukan kata Rasman ya? Ya. Oke. Lalu kemudian Bang Egy ini kan punya banyak murid, punya banyak kader, termasuk Bu Ida, Rasman, dan Fitra. Kita nggak boleh nafikan itu. Lalu kemudian Pak Egy yang saya tahu dia pejuang, dia melakukan upaya hukum untuk melakukan dumas. Nah, pada saat yang bersamaan, saya sebagai orang yang di tengah hari ini, silakan menafsir siapa yang nggak senang dengan saya, silakan. Nah, di saat inilah Bang Egy mengatakan bahwa, mohon maaf ini Pak Mas Suryo,
ini Bang Egy itu sebenarnya tidak ingin ikut-ikutan di urusan dengan Mas Rosyuryo. Jadi kalau bahasa beliau, mohon maaf, Dan kawan-kawan, ini jangan cuma pribadi dianggap sebagai orang yang ikut dalam persoalan yang dimulai oleh Bang Egy dengan objek yang berbeda. Maksud Bang Egy pelopornya sebenarnya. Bukan. Bang Egy urusannya SMA. Ya. Dia mau menguji itu ke Mabes Polri lewat Ijazah Dumas. SMA bukan ijazah Bukan. S1. Nah, Oke. sekarang yang digadohi ini 4 bulan Bun Aiman. Biasanya saya kan rakyat bersuara ini tampil terus. 4 bulan ini saya menjadi penonton baik untuk mengikuti perkembangan. Nah, karena itu maka saya ingin katakan, kalau persoalan Bang Egy Sujana sesungguhnya urusan ijazah SMA dan pernyataan dari Bapak Otto Hasibuan selaku kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo menyatakan bahwa mereka menang dan Bang Egy yang kalah. Dalam hal ini kuasa hukum, dalam hal ini kliennya yaitu Gus Nur dan saudara Bambang Tri. Tapi di versi Pak Egy beliau mengatakan bahwa mereka menang. Nah, sekarang pertanyaannya saya tanya, Bang Egy, sampai di mana sekarang persoalan gugatan Abang yang ada di PN Jakarta Pusat? Dia bilang saya tidak tahu sampai hari ini. Bagaimana dengan Dumas? Oh, sempat disidangkan nggak yang PN Jakarta? Ya Pusat? sudah dimasukkan lalu kemudian tidak jadi. Oh, belum disidangkan? Tidak tahu perkembangannya. Tahun berapa dimasukkan Ada itu? perdebatan di situ, ada. Oke. Ada perdebatan. Gugatan itu dimasukkan di tahun berapa? persidangan PN Jakarta Pusat itu justru Pak Jokowi menunjuk Pak Otto Hasibuan. Oke. Ada perdebatan di situ antara Bang Egy dengan Pak Otto di persidangan itu. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2022, 2023. Oke. Ada di situ. Nah, karena itu maka dua-dua mengklaim. Saya ambil tengahnya. Dalam kasus ini karena yang riuh rendah, yang ribut ini adalah kaitan dengan ijazah S1. Oke, sebentar. Yang gugatan di PN Jakarta Pusat itu adalah perdata ya? SMA, ya. Perdata, tapi Ya. belum ada putusan. Sampai hari ini belum ada kaitannya dengan urusan putusan itu. Itu ijazah SMA Pak Jokowi. Tiba-tiba gaduh urusan ijazah SMA. Maka Bang Egy menyatakan, ya saya kan tidak ikut di urusan ijazah S1. Satu, oke. Kenapa saya dipanggil dalam 12 orang itu? Harusnya dibedakan dong. Nah, ini yang saya harap kepada Mabes Polri, begitu juga lewat adinda saya, Freddy Damanik, Pak Sekjen Pradi Bersatu, dan kawan-kawan agar bisa melihat bahwa ini persoalan Bang Egy tidak dibawa dalam rangkaian peristiwa ijazah S1 yang gaduh sampai sekarang. Itu poinnya. Poin yang ketiga, saya juga ingin sampaikan bahwa saya melihat bahwa Bang Egy ini, mohon maaf ya, dia curhat. Dia bilang begini, Adinda, saya ini kan terlapor. Mas Roy Suryo itu terlapor. Kami ada 12. Tapi kenapa yang ribut? Apakah Pak Mahfud, apakah Novel Baswedan, apakah Busro Mukoddas? Ribut, jangan ada kriminalisasi ketika Abraham Samad akan dipanggil. Ini tidak adil, kata beliau. Dan saya katakan memang ini tidak adil. Kenapa? Berarti yang 11 lagi boleh dong dikriminalisasi. Jadi mereka ini sesungguhnya tidak solid. Tidak solid. Tapi saya mau nanya ke Bang Rasman. Apakah Bang Rasman menilai bahwa kasus ini kriminalisasi? Maksudnya? Pelaporan, kemudian proses hukum terhadap ke-12. Saya mau katakan bahwa sampai hari ini belum terbukti ada kriminalisasi. Belum terbukti ada? Belum. Oke. Karena itu kapan kita katakan ada kriminalisasi? Nanti kita lihat di persoalan persidangan. Karena itu saya katakan agar Bang Egy dikeluarkan, jangan masuk di situ dan dia harus diposisikan sebagai saksi sebenarnya. Untuk membuktikan bahwa persoalan ijazah S1 ini tidak gaduh sampai sekarang. Itu poin 3. Poin 4. Saudara Aiman, saya mau sampaikan bahwa Bang Egy ini adalah petarung tapi sering dilupakan oleh timnya sendiri. Khozinuddin ini saya sampaikan. Bagaimana saudara bisa dengarin dulu. Makanya saya Ya, di saya tengah. dengar, Boleh ada dengan apa? kalian berbeda, boleh dengan sini berbeda. Itu baru petarung sejati gitu loh. Enggak kaitannya dengan saya apa? Iya, makanya dengar dulu lah. Iya. Kau jangan sensitif kali. Iya, saya sensitif kalau nama Ya, saya dengar disebut. dulu, makanya saya ngomong. Oke. Iya, Bang. Nah, silakan, Bang Rasman. Kan Anda kan belum dengar ngomong saya. Oke. Ya makanya ngomong, saya dengar. Iya, kau bentak-bentak pula saya. Kau sepil-sepil nama aku, nggak ada kaitannya. Tiba-tiba kau sepil-sepil nama aku.
Oke. Bung Aiman. Silakan. Singkat aja Bang. Saya ini bukan tempat berantem lagi. Kita ini udah juru latih nih. Dia belum masuk TV, saya sudah capek. Gak ada urusannya. Anda sepil nama saya sekarang. saya Apa dengar. masalahnya dengan saya? Saya mau tanya, Anda benar tidak melepaskan diri Bang Egy Sujana dalam kuasa hukum? Saya menangani kasus ini. Ya, saya tanya, benar tidak? Saudara kuasa hukum Egy Sujana bukan? Saya tanya. Saya udah bilang saya. Gak ada kepentingan saudara bertanya urusan internal saya. Kok tidak? Saya tidak perlu menjawab dan Anda bukan kuasa hukum Egy Sujana. Saya tanya kau baik-baik. Ada apa kau tanya aku? Urusi saja apa yang harus kau katakan. Jangan kau tanya Saya aku. tanya, betul tidak Apa Anda? urusannya kau Apa tanya kaitannya, Bang? aku? Saya tanya. Fokus saja dengan apa yang kau mau sampaikan. Bentar. Tidak tepat kau tanya-tanya aku. Aku ini bukan narasumber makanya yang kalian akan menjawab ini, tanyaan dengar kau. dulu, Bung Aiman, saya Jika jelasin kau ya. tidak mau menjelaskan, Saya sudah tanya. selesai. Apa Tidak perlu kaitannya? kau tanya-tanya Oke, aku. saya jelasin kata Bang Egy. Apa katanya? Bang Egy mengatakan, di mana-mana klien yang biasanya mencabut kuasa. Tapi terhadap saya, Ahmad Khozinuddin malah mencabut kuasa, saya nggak ikut dibela. Nah, saya mau katakan begini, bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah. Sampai proses pemeriksaan ikuti. Kalau ada proses tersangka tidak puas, lakukan pra-peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra-peradilan. Tempur di pengadilan seperti Rasman dengan Hotman, itu baru gentle. Dengar itu Mas Roy. Ini kalian penting. buat Nggak penting. beranak pinak. Tunggu dulu. Oke. Kalian jangan buat kasus ini beranak pinak. Gak penting. Kenapa tidak penting? Emang kau aja warga negara ini? Silahkan, bagi saya nggak penting. Bagi saya, Bung Aiman, Tidak penting bagi saya. bagi saya adalah kalau memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan Kau hakim. nggak usah ngajari orang lain Nggak usah beracara. ngajari. Jadi, Kau fokus saja Oke. kerjaan kau. Jadi, kau kok sibuk kali kau? Udah, singkat, Kau pun singkat. sibuk kali ngajari aku kerja. Kan gua ajari kau. Kau siapa Oke. kau di sini? Baik, oke. Oke, baik. Aduh, Pak, makanya orang bilang saya biasa untuk bicara lembut, itulah pemain, bos. Keras saja nggak Kau apa-apa. bisa Nggak bicara ada tidak masalah. senang, Kau bicara kiri keras nggak ada kanan tidak masalah. senang. Oke. Jadi Baik, gini, jadi bagi saya yang penting adalah tolong agar yang pro Pak Jokowi mempersiapkan data yang kuat. Karena orang juga nanya, ini yang selalu tampil di Rakyat Bersuara ini kok bukan pengacara Pak Jokowi? Legal standingnya mana? Nah itu. Ada pelapor. Sehingga orang menganggap, wah ini udah kepentingan apa nih, rating atau apa? Tapi saya percaya Aiman tidak begitu orangnya. Nah karena itu. Bung Ade itu pelapor. Ya betul. Beberapa kali pengacara Pak Jokowi juga hadir, kan ganti-gantian. nggak Saya harus selalu setuju ada. Adindaku. Ya. Cuma kan saya ngomong tadi, supaya Rakyat Bersuara benar-benar tampil, tolong agar kubu yang pro Pak Jokowi, agar kubu yang sedang mencari kepalsuan ijazah Pak Jokowi, ayo kalian tempur di pengadilan. Bukan di Rakyat Bersuara tiap minggu, capek rakyat ini. Itu dari saya. Terima kasih.